sebenarnya di sini juga penasaran sih, selain kayak tadi title King sendiri, kenapa sih Kings? Apa sih yang membuat Kings ini ninggalin RA ke Ion gitu? Ini RA Raffi Ahmad maksudnya. Saya kira RANS, Rans Entertainment tadi. Rans Esport. Rans Esport. BTR RA. BTR maksudnya, RA, iya. ya, Apa itu Bang, kalian. yang membuat ninggalin Bang? Sebenarnya lebih ke tuntutan manajemen sih, kayak disuruh ngebantu di Ion lah. Disuruh megang situ juga ya. Soalnya di season di season 4 itu kan udah masuk Yuhai. Ya. Terus aku dijadiin analis di sana. Terus mungkin gara-gara si Jang kan udah bisa nganalis juga. Ion butuh analis lah, bisa dibilang gitu. Terus disuruh dari manajemen coba bantu di Ion mau nggak gitu. Terus ya udah aku coba dulu dah. Emang butuh orang lah ya untuk Ionnya sendiri. Nah, ada nggak sih kenapa? Enggak, malah menang gitu. Iya, malah menang. Lu bantu sana aja, menang ya enggak? Iya, tahu gitu kan di sini. Ya Itu kan? dia katanya Kings ini sempat dapat julukan juga Bang Tretan. Apa tuh julukannya? The man behind the champion. Wih, Keras sekali. cepu dijuluki cepu juga. Itu dia. Ada nggak sih kayak Iya, soalnya kan dia pindah malah dia yang menang gitu. Apakah Anda membocorkan strategi Iya. BTR apa gimana? apa nyontek atau Iya. copy paste atau gimana tuh? Enggak sih. Kayaknya sih enggak juga sih, drop zone Enggak aja beda dan lain-lain ya. Dan Tapi- emang gameplay dari kedua tim ini juga Berbeda? beda lah, Oh. bisa dibilang. Di RA lebih dominan, mereka mainnya di center circle gitu kan. Jarang banget mereka main luar, tapi di Ion ini malah kebalikannya. Main luar-luar terus? Mereka main di tepi-tepi zona, jaga-jaga yang di luar biar mereka jadi tim paling terakhir lah. Nanti biar nusuk orang di depan-depan gitu. Oke. Nah, strategi itu berarti yang nyiptain Kings atau diskusi bareng atau gimana nyiptain suatu strategi? Ini kan saya orang awam ya. Nyiptain strateginya tuh diskusi sama pemain atau langsung ditentukan, oke kita main pinggir-pinggir aja gitu, apa gimana tuh? Apa dianalis dulu, apa gimana tuh? Kebetulan sih emang udah dari timnya dulu kan emang Oh, gameplaynya kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalian tinggal nerusin ya. Emang ini golongannya dia suka minggir-minggir, suka ngelamun kayaknya dia. Suka di pantai-pantai. Gitu. Kalau BTR mungkin langsung turun berantem gitu. Mereka ngelamun dulu, mikir, ngapain turun aja. yang di pinggir tuh yang di sawah-sawah. Bengong dulu. Oh gitu. Bengong. Jadi kenapa mereka main late game? Iya. Terus review-review rumah tuh kalau di mana. Apalagi di Sunhawk mereka kan pasti healing tuh malah. Di pinggir-pinggir pantai. Healing di pinggir pantai. Aduh, tapi kenapa? Silakan Dona aja. Sebenarnya aku penasaran di sini sih. Mumpung ada King, seorang bisa dibilang analis tim yang Yeah. emang udah keluar sebagai juara champion ya, bukan junior JR lagi. Jadi ini kayaknya jawabannya agak valid nih ya, Yeah. bukan jawaban junior. Menurut King sendiri plus minus kita main di center kayak gitu kayak RA versus playstyle-nya Ion yang emang late game atau di pinggir-pinggir atau di luar kayak gimana? Plus minusnya dari yang center dulu deh. Kalau plus minus main center menurutku kayak kalau misal kan zona bantingannya nggak selalu ke tengah kan biasanya, Iya. tiba-tiba mental kanan kiri gitu. Ya. Kalau menurutku main center itu ketika zona tiba-tiba mental itu kita bisa dibikin repot, soalnya kita dari tengah pasti ke pinggir dan di sekitar kita tuh udah banyak orang gitu loh, nungguin apa gimana gitu. Iya sih. Cuman beda kayak gameplay yang di pinggir zona lah. Dia dari pinggir pasti kan kayak cuma 1 apa 2 tim doang lah di depan dia. Tinggal mungkin 4 lawan 4 lah. Cuman kalau di situ kalah ya berarti ya emang perang kalah gitu. Bukan gara-gara third party atau ditungguin atau apa gitu. Perangnya ya udah, terus perangnya lebih simpel juga gitu kan, kayak nggak ada pressure ngambil zona lagi dan segala macam gitu Iya. berarti ya. Kalau di tengah ada kemungkinan di Tabrakan terpati. banyaknya, tabrakan banyak tim gitu. Tapi Jadi terus susah kenapa orang turun di tengah kalau begitu?
apakah senjatanya lebih banyak ataukah dia memang terlatih untuk berantem, terlatih mengatasi third party, justru dia nggak biasa kalau minggir-minggir, gitu kan? Kenapa ada orang yang memilih? Ya kalau secara logika kan PUBG survival, dia akan berusaha bertahan selama mungkin. Kalau mau di samping-samping sama kemarin tuh yang teknik healing tuh, teknik healing yang ngumpulin healing, itu tim apa? AE. Ya gitu. Terus kenapa orang nggak ada yang milih di tengah itu? Kenapa tuh? Mungkin gara-gara bisa rotasi lebih cepet lah untuk ngambil tempat-tempat yang emang biasa diambil gitu. Jadi dia lebih lincah aja ya. Mau kesini dekat semua. Soalnya kalau ambil pinggiran kan mau nggak mau kalau semisal mereka mau rotasi cepat pasti ketemu sama tim yang di depan dia. Jadi mau nggak mau orang yang di pinggir-pinggiran itu ya rotasi paling belakang lah. Nunggu orang-orang pada masuk tengah, mereka jadi aman di belakang untuk zona 1-2-nya. Oke, tailing ya berarti ya kalau misalnya kayak gitu. Kalau turun di tengah tuh kayak turun di Jakarta Barat mungkin ya. Kayak kemana-mana dekat gitu. Kalau turun di military base tuh, itu kayak di Bekasi. Depok. Depok. Enggak, Tangerang banyak asap-asap. Banyak asap-asap. Nah, Cilegon tuh sekalian. Bang Kings, dulu player juga berarti? Player. Kalau orang ngelamar jadi analis tapi dia bukan pro player, bisa nggak? Apa harus pro player abis itu analis gitu? Dia nggak jago nih main nih, tapi dia jago ngasih tahu orang gitu. Jago bacot kayak siapa tuh? netizen Endo ya kan. Bisa nggak bang orang ngelamar jadi saya ini lulusan analis apa gitu, terus saya pinter gitu dan terbukti gitu strateginya kayaknya gini. Bisa nggak bang? Ada orang ngelamar jadi analis doang, dia bukan ex pro player. Soalnya di sini kan nggak ada tuntutan untuk jadi pro player, ke analis nggak ada kayak gitu. Jadi kayak orang biasa yang mungkin dia suka ngeliatin, terus paham PUBG gameplay gimana, bisa aja sih jadi analis. Kangen nggak Kings jadi player lagi? Kangen. Sebenarnya lebih kayak dalam presentase ya. Kings tuh jiwanya lebih kemana gitu, lebih ke player kah sebenarnya? Lebih suka main sih sebenarnya. Lebih suka main. Soalnya kalau bisa dibilang analis kan lebih banyak untuk nonton ya daripada main gitu. Soalnya dari dulu emang suka nge-game jadi suka main. Kadang ngantuk soalnya nonton. Memang ngantuk aja. Ngantuk bang. Iya. Oh jadi memang pengen main lagi? Kalau ada kesempatan pengen lah. Kalau ada tawaran main lagi, pengen main lagi. Soalnya belum juara pas kita main sendiri, pas aku main sendiri. Iya juga ya. Tapi jadi pengen ngerasain ya. Pas lihat Ion juara nyanyi lagu Justin Bieber. That should be me. That should be me. Aduh hai. Aduh, iya pastilah orang dari gamers. Kan jadi orang kayaknya pro player tuh pasti emang gamers. Iya. Kalau dia, aku pengen jadi pro player tapi dia nggak gamers, rata-rata kan kita yang tanyain kemarin tuh pro player pasti dia kecilnya udah main PS, udah main Nintendo. Jadi sampai gede tuh emang seneng nge-game gitu. Apalagi Bang King. Apalagi King sekarang ya melihat doang gitu. Aduh aku pengen main nih. Ada rencana bikin tim e-sport ini nggak? Iya. Siapa tahu gitu. Kan biar bisa main Kan lagi. sudah ada modalnya, misalnya Iya. ada BBR, ada Ion, ada lagi bawahnya gitu. Ada nggak bang? Biar tersalurkan gitu. Kan dia berarti nganalis jago. Pro player juga ex pro player. Betul. Bikin nggak bang? Ada niatan nggak? Kalau bikin tim sih nggak tahu ya. Kalau masuk tim? Kalau diajak tim? Kalau semisal ada yang nawarin, ya mungkin mau lah. Aduh. Pengen main lagi soalnya. Gitu dong. Jangan malu-malu bang. Siapa tahu ada yang menonton, ya kan? Betul. Iya kan masih mau main, Jadi bisa kali ya. Siapa tahu buat tim-tim lain nih yang mau Kings, dia lagi mau berkhianat itu. Iya. Berkhianat. Berkhianat. Kalau Frenzy sendiri kalau misalnya nih ya,
kamu juga diminta kayak Kings gitu, hijrah dari player ke analis atau coach. Mau nggak? Lebih dibutuhkan tim Lebih misalnya. dibutuhkan gitu. Oke, kayaknya kamu lebih jago di analis gitu misalnya. Boleh sih. Boleh? Boleh aja. Boleh, mau nyoba sih. Tidak ada perlawanan? Nanti. Iya emang Nanti. anaknya agak-agak pasrah ya. Pasrah ya. Dan. Lurus, Suka bengong soalnya, Bang. Iya. Lurus pasrah. Takutnya nanti dari player ke analis menyesal seperti King. Nggak menyesal sih, Nggak maksudnya minta. kayak, aduh aku pengen main dong. Kangen gitu. lagi gitu kan Iya, main. iya. Emang nggak boleh Bang, kalau Anda memutuskan, aku mau main dong gitu. Tetap manajemen yang menentukan ya? Kalau di apa namanya? Di Ion Iya. sendiri. Gantian dong, Pak. Iya, Kayak gantian anak kecil main dong. PS. Gantian dong. Itu harus yang main. Yang menentukan tuh ya manajemen ya, berarti Iya. ya, Kings ngikutin aja ya. Tapi sekali lagi buat manajemen Ion, kita sudah mendengarkan isi hati dari Betul sekali. Bang Kings bahwa dia pengen main sebenarnya. Rindu main ya. Boleh mungkin dirotasi 1-2 game ya kan, atau dikasih duduk aja di kursi PMPL gitu. Atau dikasih stick yang nggak dicolokin kayak Kayak bocil. Iya. Kalau lagi minta main ini gantian ya. PS. Aduh ya. Pura-pura main. Nah, buat temen-temen nih yang penasaran juga mau nanya-nanya ke Kings dan Frenzy, langsung aja drop di live chat. Kalian mau nanya apa, apapun, mau minta tips juga boleh. Ya. Halo, baru disuruh langsung nih ya kan. Faktor paling penting buat jadi analis itu apa Bang? Faktor paling penting. Apakah harus fokus? Apakah harus Harus apa ya? basicnya harus jago gitu atau gimana? Apa faktor paling penting? Faktor paling penting ya harus paham PUBG sih. Pertama, terus yang kedua mungkin apa ya, kayak tahu yang paling penting menurutku drop zone dan rotasi tim-tim lain. Ah. Soalnya kalau semisal kita di pesawat, Ya. kita tahu drop zone tim-tim lain, kayak kita udah mikir, oh tim ini nggak nyampe nih, bakal turun sini, bakal tabrakan sama ini, ntar perangnya kayak gini, terus rotasinya gimana, Terus cepet berarti ya? udah mikirnya bisa ya? mikir gitu. Oke, ya. Jadi emang tim tuh turunnya di situ-situ terus ya? Kalau misalnya EVOS ya di situ gitu. Nggak pernah ada yang, wah iseng ah, aku pindah gitu, nggak ada. Kemarin Ion juga termasuk yang konsisten. Kalau iseng sih sekali dua kali ya. Oh. Cuman ya emang tempat mereka, rumah mereka di situ gitu. Oh, Apa yang membuat kalian iseng sekali dua kali gitu? iseng apa memang Apa strategi? gimana? Atau emang nggak nyampe atau gimana? Bukan cuma Ion sih, kadang ada tim-tim lain juga lah gitu. Mungkin ya gara-gara apa pesawatnya nggak nyampe, terus udah turun sini aja, nabrak ini aja gini. Bukan karena pengen nyoba kayak ih cobain yuk di sini gitu. Pernah nggak sih kayak gitu kalian? Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah ya? Selalu konsisten dengan apa yang sudah dilatih. Udah ada drop zone ya. Soalnya kan liga panjang gitu kan kayak segame nyoba kayak gitu. Nggak pernah ya? Itu dia iseng nabrak tim-tim lain terus gitu. Nggak menang nggak apa-apa, ngerusuh doang. Ada nggak ya tim gitu? Langsung bro bikin bro. Waduh, masih. Rusuh e-sport. Jadi Nggak jadi bengong esports. Oh iya, bengong e-sport. Bengong dan rusuh. Ada kata mereka lagi nih. Apa hal yang paling berat bagi seorang analis, Kings? Mata sih minus kayaknya. Apa hal yang paling berat? Sama butuh kopi kayaknya iya, biar tahan bagi analis. Mungkin kalau semisal apa ya, tim yang ngedrop banget lah, pasti kena. Yang paling dihujat kan yang pertama mungkin ya analis dan coach. Ya. Sama kayak di era dulu. Kalau misalnya yang Iya. lagi naik yang dipuji pemainnya, Iya. kalau lagi turun analis coach. Ya, sudah terjadi. Itu doang ya, tapi kuat berarti dengan